Selamat Sabat saudaraku. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangannya. Saudara-saudara yang kasih, tidak terasa bahwa hari-hari kita sudah semakin dekat kepada tahun 2021. Kalau kita hitung tinggal 3 bulan lagi, perjalanan yang luar biasa. Apakah kita masih sampai di sana? Dan kita berharap Tuhan masih menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di surga, kami membutuhkan kehadiran Tuhan, memberikan kepada kami kuasa, pemahaman, sehingga firman yang kami dengarkan boleh menjamah hati kami, merubah hidup kami, menguatkan iman kami, dan siap untuk melayani Tuhan dan menantikan kedatangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang penting yang mungkin menjadi bagian kita untuk saat ini. Sekedar mengingatkan saja. Mengingatkan saudara dan saya, siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, pekabaran yang tidak pernah habis-habisnya, cerita yang tidak pernah habis-habis, yang tidak boleh diberhentikan di atas dunia ini adalah cerita tentang pelayanan Kristus. Kenapa saudaraku? Oleh karena pelayanan Yesus Kristus adalah merupakan jaminan untuk hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus belajar kepada Yesus. Di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28, Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku yang kasih, kalau kita mempelajari dan menyimak ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, ada pesan penting yang diberikan kepada saudara dan saya. Yang pertama adalah untuk dapat memahami bagaimana kualitas pemerintahan, sifat pemerintahan Allah. Di dalam ayat 25 tadi dari Matius 20, bahwa pemerintahan Allah itu adalah bukan dengan tangan besi. Itu adalah pemerintahan dunia. Berarti pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang penuh kasih, pemerintahan yang penuh pengorbanan, karena dikatakan tadi dia datang menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan sekarang bagaimana kita dapat mengikuti, menjalankan nasihat ini? Saudaraku yang kekasih, ada tugas penting yang diamanatkan oleh Allah kepada saudara dan saya, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa ini penting? Oleh karena pada saat kita memiliki kerinduan memenangkan jiwa bagi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat yang sama kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Inilah yang dituntut daripadamu, kata firman Tuhan. Mikha 6 ayat 8. Yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Orang yang takut akan Tuhan akan berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama, kita dituntut untuk saling mengasihi. Itulah Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sehingga kita dikenal orang sebagai murid-muridnya. Saudara-saudaraku, murid Kristus itu dikenal adalah orang yang saling mengasihi. Jadi kalau saudara tidak mau mengasihi sesama, kalau saudara justru saling menyakiti, berselisih, ingat saudara, saudara tidak berhak menyebut diri saudara sebagai murid Kristus. Sederhana sebenarnya definisinya. Yesus katakan, engkau adalah muridku apabila engkau saling mengasihi. Jadi kalau kerjanya hanya saling nyenggol satu sama lain, saling memfitnah satu sama lain, saling mempersalahkan satu sama lain, berarti engkau bukan murid Kristus, saudara. Yang kedua, bagaimana kita untuk mengatakan apa yang dituntut Tuhan tadi dalam Mikha 6 ayat 8. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2-5. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ia akan boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi ini menjadi satu penggaris, pemisah yang jelas di antara saudara dan saya. Apakah itu? Bahwa saudara bertanggung jawab untuk diri sendiri, saya juga bertanggung jawab untuk diri saya sendiri secara pribadi. Tetapi secara rohani, saudara, kita ini harus tolong menolong satu dengan yang lain. Tidak boleh lepas. Dan bagaimana kita memenuhi apa yang dituntut oleh Allah daripada kita? Ayat yang ketiga ialah dalam Roma 14 ayat 19. Kita harus mendatangkan damai sejahtera dan kesenangan bersama. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, solidaritas orang-orang jalanan saya lihat lebih hebat kadang-kadang daripada solidaritas orang di gereja. Solidaritas orang-orang muda yang kita lihat mungkin sederhana, mungkin kita rasa sepele, justru jauh berkualitas daripada solidaritas dalam hubungan kekeluargaan, bahkan di dalam gereja. Kenapa saya berani katakan seperti itu, saudaraku? Karena ini fakta. Kalau komunitas yang ada di luar gereja hanya oleh karena bangkitkan semangat solidaritas, bisa mereka bersama-sama menciptakan rasa damai. Kenapa di gereja yang kita berdasarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa, kita belajar, kita berkata bahwa kita kenal Tuhan, kenapa kadang-kadang keributan ada di gereja? Kenapa ada permusuhan di gereja? Kenapa ada perselisihan di gereja? Harusnya tidak ada, saudara. Justru membuktikan bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Harusnya yang ada di dalam rumah, di dalam gereja, di dalam lingkungan kita di mana kita hadir,
adalah menciptakan damai sejahtera serta kesenangan bersama. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya di dalam kitab suci ini sudah ada nasihat yang begitu baik yang harus kita hidupkan untuk hidup damai satu dengan yang lain. Kenapa kalau dengan tetangga yang tadinya kita tidak saling kenal, kita orang baru, tapi setelah kenalan kita bisa makan sama-sama, kita pergi piknik sama-sama, solidaritas kita tinggi. Tapi justru di gereja saudara, kadang-kadang ada orang yang tidak mau makan sama-sama, gak mau potlak sama-sama, nggak mau mengadakan pembasuhan kaki sama-sama, nggak mau bahkan duduk sama-sama. Wah, luar biasa saudara. Ya, menyandang umat Tuhan, menyandang pengikut firman Tuhan, menyandang orang yang memiliki Alkitab, tetapi hidupnya jauh lebih rendah dari orang-orang di jalanan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang sangat penting. Itulah sebabnya tadi apa yang dituntut Tuhan daripadamu, mencintai kesetiaan, mencintai keadilan, dan inilah keadilan itu kita bisa hidup dengan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimana sekarang saudara, bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Apa itu? Seorang mempersembahkan mazmur, ada yang memberikan pengajaran, ada yang memberikan penyataan Allah, ada yang memberikan karunia bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Inilah yang saya tantang kepada saudara kita yang sekarang ini menganggap dirinya orang benar, dengan ada ajaran-ajaran yang mereka rasa baru. Saya hanya mau katakan, kalau saudara memiliki kebenaran yang baru, harusnya bisa membangun saudara-saudara gereja, bukan malah keluar dari gereja. Kalau saudara memiliki kebenaran yang benar, bukan saudara tinggalkan kebenaran ini, gereja ini, justru engkau akan bangun gereja itu sendiri. Jadi salah itu pekabaran yang kau dapat. Karena kalau apa yang kita dapatkan, apakah itu bahasa roh, apakah itu karunia, menafsirkan bahasa roh, atau apakah itu pengajaran, harusnya membangun sesama. Kalau saudara tidak membangun gereja ini, tetapi engkau malah keluar memperandakan gereja, berarti itu bukan kebenaran yang saudara miliki. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 26 dan 33. Lalu apa yang dituntut Allah dari kita lagi? Berbicaralah, berkata-katalah dengan baik. Saudara, ke Efesus 5 ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini ditulis dalam Efesus 5 ayat 19 dan Amsal 25 ayat 11. Biarlah perkataan kita itu membuat orang lain menjadi semangat. Yang patah hati semangat, yang lemah menjadi kuat, yang tadi susah menjadi terhibur. Ya, bukan di situ saudara didengar berbicara, orang lain jadi murtad. Nah, ini jadi pelajaran penting buat kita. Biarlah kata-kata kita, bicara kita, dilakukan dengan baik, disampaikan dengan baik, dan itu akan menghibur orang yang lain. Efesus 4 ayat 29 kata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kalau kita menyampaikan kata-kata itu, orang yang dengar itu rasa sejuk, rasa tertolong,
rasa dikuatkan. Kalau itu tidak ada, saudaraku, sayang ya, kata-kata kita nggak ada artinya. Ya. Saya mengalami dalam pelayanan saya. Ya, selama ini apalagi kalau saya pergi ke rumah sakit, bahkan orang-orang yang bukan anggota gereja kita, saya doakan. Ya, di samping keluarga-keluarga yang ada di situ. Ya, saya tanya mereka, boleh saya berdoa? Mereka bilang boleh. Saya sampaikan kata-kata yang menguatkan, yang menghibur. Walaupun tidak satu ya aliran dengan kita, satu agama dengan kita, tapi begitu senang mereka. Ya, ini kesaksian, saudara. Karena kata-kata yang kita keluarkan itu, kalau datang dari lubuk hati yang dalam, tidak ada yang tidak akan dia keluarkan yang menjadi ya, yang sudah sumpah di dalam dirinya akan dia keluarkan, dan kita akan membawa kesembuhan rohani baginya. Ya. Saudara yang kasih, apa yang dituntut Tuhan dari kita selain itu? Selain kata-kata kita harus benar, harus baik, membangun, kita harus hidup sopan. Apakah yang dimaksud dengan hidup sopan dalam Alkitab? 1 Korintus 13 ayat 5, 1 Korintus 14 ayat 40. Ia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sahabatku, saudaraku, umat-umat Tuhan, orang muda maupun yang tua, saya mau sampaikan hari ini, tidak ada gunanya menyimpan kesalahan orang lain. Itu hanya memperburuk diri kita sendiri. Tidak ada gunanya kita menyimpan kekurangan orang lain. Itu justru membuat kita turun semangat, saudara. Dan jangan lupa, ada akibat yang lebih besar, saya mau katakan, saudara. Saya mengikuti satu pendidikan hubungannya dengan kesehatan. Bahwa pikiran yang terganggu oleh karena perasaan kita tidak enak dengan orang lain, itu besar akibatnya kepada kesehatan saudara dan saya. Jadi nggak ada artinya saudara kita pendam-pendam itu. Lepaskan aja. Mau dia di situ seperti bergaya, menari dan lain sebagainya di dalam ketidakbaikan, itu urusannya saudara-saudara. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan kekurangan orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mau sehat, kita mau panjang umur, kita mau diberkati, ya, supaya kita bisa prima untuk melakukan sesuatu. Kenapa kita membuat orang lain menjadi batu sandungan buat kita? Enggak ada gunanya, saudara. Dan yang berikut apa dikatakan di sini? Kita harus melayani orang lain. Apa berkatnya saudara-saudara? Inilah kata-kata Yesus. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka menjawab, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara? Maka ia menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buang tembok-tembok yang menghalangi kita untuk berbuat kepada orang lain. Memang itulah bedanya umat Tuhan dengan yang tidak umat Tuhan. Umat Tuhan itu dia bisa berdiri di tengah api, berdiri di tengah kekacauan, berdiri di tengah cemoohan, berdiri di tengah fitnah, dan selalu membuahkan kebaikan. Enggak mudah, saudara.
Saya juga berjuang, belajar terus mengalahkan ego saya. Terus berjuang. Ya. Sering saya tidak tidur malam, saya berdoa berkali-kali mengalahkan perasaan saya. Karena saya juga manusia, saudara. Dan puji Tuhan, perlahan-lahan ego itu mulai hilang. Karena tidak ada yang terbaik daripada rendah hati. Tidak ada yang terbaik daripada mengalah. Tidak ada yang terbaik daripada mengampuni. Tidak ada yang terbaik daripada kita melupakan kesalahan orang lain. Karena itu akan membangun tubuh kita ini, jiwa kita ini menjadi seorang yang optimis, seorang yang kuat. Dan saudara-saudara, ingatlah, kita sedang belajar menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan. Dan kita diajari dengan pengalaman sehari-hari. Gak mudah, saudara. Ya. Ini adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus sampai dia katakan tadi dalam Markus 10:35, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semua pengorbanan itu dia lakukan. Saudara, kalau kita mau mentaati apa yang tadi katakan, apa yang dikehendaki Allah kepadamu. Yang ketujuh di sini, mari menginjil. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ingat kalimat ini, saudaraku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kita saat ini, beritakan kebenaran. Beritakan kebenaran, saudara. Jangan tutup mulut, jangan tahan kakimu, jangan tahan tanganmu. Ya, karena inilah kesempatan yang paling baik sekarang untuk menyampaikan pekabaran. Saya mau ingatkan kita, apalagi saudara yang duduk di majelis, apalagi saudara ada di PP. Ya, saudaraku, ingat, apa tanggung jawab itu akan dituntut daripada kita. Saya sebagai pendeta, saya harus lakukan tugas saya. Ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ajari saya tidak mau salah, saya tidak mau ya. Masalah jabatan, masalah politik lain semua buang, saudaraku. Ya. Mari kita rendah hati sekarang ini, beritakan Injil. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, saya mau baca ini, ada satu tulisan inspirasi, Nasihat bagi Sidang halaman 117. Di sorga tidak satupun akan memikirkan diri sendiri. Dan tidak juga mencari kesenangan sendiri. Akan tetapi semua dari kasih yang murni dan sejati akan mengusahakan kebahagiaan dari setiap makhluk surgawi di sekitar mereka. Itu sebabnya ke sorga tidak boleh masuk orang yang tidak mau menginjil, yang tidak mau melayani, yang hanya mementingkan diri. Tidak akan pernah masuk, saudara. Karena di sana dikatakan tidak ada satupun yang akan memikirkan dirinya sendiri. Jika kita ingin menikmati masyarakat surgawi di bumi yang dijadikan baru, kita juga harus dikuasai oleh prinsip surgawi saat ini di sini. Ya. Dan hendaklah semua yang sudah menerima terang, yang sudah beroleh kesempatan membaca, mendengarkan nubuatan itu, memperhatikan segala yang tertulis di dalamnya, karena masanya sudah tiba. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mari. Ya. Dikatakan di sini, janganlah seorang pun bermain-main dengan dosa yang menjadi sumber segala kesengsaraan di dalam dunia kita ini. Jangan lagi berlengah dengan berada dalam kebodohan yang sikap tidak acuh. Jangan lagi engkau menggantungkan nasibmu, jiwamu pada keadaan yang tidak berketentuan. Yakinlah dengan pasti bahwa engkau sepenuhnya harus berada di pihak Tuhan. Biarlah pertanyaan ini, saudara, keluar dari hati yang sungguh-sungguh dan bibir yang gemetar. Siapakah yang akan bertahan berdiri
Sudahkah engkau menggunakan bahan yang terbaik membangun tabiatmu pada saat-saat terakhir yang indah dari pintu kasihan ini? Sudahkah engkau menyucikan jiwamu dari setiap kenajisan? Sudahkah engkau mengikuti terang itu? Sudahkah engkau bekerja sesuai dengan pengakuan imanmu? Waspadalah saudara, mungkin saja engkau menjadi seorang percaya yang setengah-setengah, yang biasa-biasa, dan engkau akan didapati ringan serta akan kehilangan kehidupan yang abadi. Wow, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu saya baca ini, saya teringat kepada peristiwa Daniel pasal 5. Belsasar, pada waktu ada tulisan di dinding, mene mene tekel ufarsin, pada waktu engkau ditimbang dan engkau ringan. Saudaraku yang kasih, malam itu juga Belsasar mati. Saudara-saudara, apakah kita mau mengulangi peristiwa itu? Ingat ini dalam Nasihat Bagi Sidang halaman 289. Setan tidak tertidur. Dia selalu berjaga agar perkataan nubuatan yang lebih pasti itu tidak akan berpengaruh. Dengan segala kecerdikan dan tipu muslihat, dia sedang berusaha memalsukan kehendak Allah yang nyata yang dijelaskan dalam firman ini. Bayangkan saudara, tolong diingat kembali, tolong diperhatikan baik-baik. Ada banyak orang memegang Alkitab ini, tapi memelintir kebenaran firman Tuhan, dan banyak manusia yang tertipu, dan akhirnya sama seperti nasihat yang disampaikan di sini halaman 289. Setan tidak tidur. Dia selalu berjaga agar perkataan ini tidak berpengaruh. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus sudah segera akan tiba dan tidak lama lagi, tidak ditangguhkan. Sekarang pertanyaan, sekiranya tirai dapat digulung, sekiranya engkau dapat menyadari akan maksud Allah, akan penghukuman yang sudah hampir dijatuhkan ke atas dunia ini, sekiranya engkau dapat melihat akan sikapmu sendiri, maka engkau akan ketakutan dan gemetar karena jiwamu sendiri, karena jiwa temanmu sesama manusia. Saudara-saudaraku, doa yang sungguh-sungguh dari hati yang berkeluh kesah akan dipanjatkan ke sorga. Dan engkau akan menangis di antara serambi dan mesbah itu, serta mengakui akan kebutaan kerohanian dan kemurtadanmu. Sekiranya ini bisa terjadi saudara, ini berarti kita menyadari bahwa kita manusia berdosa. Itu jauh lebih penting daripada orang yang merasa benar. Saudara-saudara, ya, saya tutup dengan ada satu tulisan di sini. Kebaikan atau kejahatan, berkat atau malapetaka, setiap tindakan dalam hidup ini bagaimanapun kecilnya akan memberikan pengaruh untuk kebaikan atau kejahatan. Dan kesetiaan atau kelalaian terhadap tugas yang nampaknya paling kecil sekalipun dapat membuka pintu kepada berkat atau sebaliknya kepada malapetaka yang hebat di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita sekarang ini ya memeriksa diri kita. Lakukan tugasmu. Majelis lakukan tugasmu, pendeta lakukan tugasmu, jemaat lakukan tugasmu. Ya, sebab ada dua, apakah itu jadi berkat bagimu atau kutuk, atau itu malah petaka. Ya, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semoga kita menjadi pelayan, melayani, bukan dilayani. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu oleh karena firman-Mu dibentangkan saat ini. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik, agar dapat bertumbuh firman ini dan berbuah melalui kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman, sebagaimana Tuhan menuntut dari kami untuk mengasihi satu dengan yang lain, berbicara dengan baik satu dengan yang lain, melayani, menolong satu dengan yang lain, agar kami ya Bapa boleh menginjil, menyampaikan pekabaran ini kepada orang lain. Dan
Biarlah kami menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua posisi kami, baik sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai umat-umat Tuhan, karena Tuhan akan dari kami di dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu memohon berkat. Engkau angkat tangan-Mu, kedangkan kepada umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.